Assalamualaikum teman-teman semuanya. Covid betul-betul ada. Jangan sepelekan Covid. Saya yang merasakan. Hari ini, pagi ini, saya sudah tidak merasakan apa-apa. Saya minta doanya untuk teman-teman semuanya untuk kesembuhan saya. Sakitnya luar biasa. Jangan sepelekan Covid. Semangat, jangan sepelekan Covid. Covid ada teman-teman semuanya. Untuk minta doanya untuk banyak untuk kesembuhan saya. Terima kasih. Memberikan support kepada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang mengalami cobaan yang tidak kecil. Dan insya Allah perjuangan untuk menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina selalu menjadi agenda utama dan selalu kita pertahankan. Sama-sama saudara Pak, waduh Indonesia nih. Kalau penjenengan Muslim pakai hati Pak, pakai hati. Takut sama Allah, laknat Allah akan berlaku atas penjenengan. Ketika penjahat kepada orang Islam, Allah akan melaknat kalian yang zalim kepada umat Islam. Nggak usah takut, nangis saja, nangis. Polisi, nangis saja, enggak apa-apa. Nangis saja, polisi itu yang salah itu. Biar nangis saja. Siapa yang mimpin BNN? Siapa yang mimpin BNPT? Siapa yang mimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang pemimpin bea cukai? Siapa Menteri Dalam Negeri? Jadi kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi polisisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia, dan juga di Arab membantai juga para ulama. Satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan kekuasaannya di hadapan mereka yang ujub, yang takabur, yang sombong, yang merasa paling baik dan paling benar. Satu persatu Allah mulai membuka aibnya. Satu persatu Allah mulai mengambil orang-orang yang sombong yang selama ini membuat kegaduhan di negara ini. Pertanyaannya, seandainya saya punya saudara kepala daerah, seandainya, dan kemudian ada dugaan korupsi, cuman mereka membungkus seolah-olah itu benar, seolah-olah ketika dipahami awam, oh ya itu benar begini dan seterusnya. Berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Ini yang kami heran. Ada lagi yang dikatakan tidak cinta Pancasila. Ukurannya apa gitu? DP 0 rupiah yang jadi 14 juta Pak. Ya Pak, persyaratannya Pak. Nanti dijelasin sambil tertulis aja biar nggak salah kutip. Ya Pak. Rumah DP 0%, saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan tidak ada. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji 13 izin itu dicabut. Selesai, udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Karena gubernur yang sekarang ini imajinatif. Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut.
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Sekarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, dia tanya juga. Karena sesama setan sekarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Memberikan support pada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang mengalami cobaan yang tidak kecil. Dan insya Allah perjuangan untuk menghadirkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina selalu menjadi agenda utama dan selalu kita pertahankan. Demikian sambutan kami dalam kesempatan silaturahmi ini. Insya Allah semua berjalan lancar. Insya Allah makin memperkuat ukhuwah di antara kita. Terima kasih. Ada anak kecil, polisi ada anak kecil itu. Anak kecil menakut-nakuti ini, polisi menakut-nakuti anak kecil pada rumah sana. Rumah sana ini. Iya rumah sana. Jangan gitu. Kalau rumah sini ngapain ditakut-takuti? Gak usah takut. Ngapain takut? Gak usah takut. Gak usah takut. Gak usah takut. Dia rumah sini rumahnya. Iya rumah sini. Gak usah takut ngapain? Gak usah takut. Nangis saja nangis. Polisi. Nangis saja, enggak apa-apa. Nangis saja, polisi itu yang salah itu. Biar nangis saja. Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah. Sudah 13 angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014. Sebenarnya mereka sudah melakukan lansiran tahun 2015. 2015 belum sanggup memecah kekuasaan mereka. 2019 mereka merasa menang kembali dan rezim hari ini adalah rezim komunis.
Saya menyatakan dengan sadar. Makanya ini aneh, negeri ini berjalan tanpa ada yang menyoal. Karena setiap yang menyoal akan dituduh anti Pancasila. Sekarang ketua Badan Penyangga Pancasila adalah orang yang membolehkan berzina dengan anak sendiri. Ya, yang Dr. Wahyudin itu. Sekarang kan jadi ketua BPIP. Oh, ya, hebat kan? Orang yang rusak, yang disertasinya itu ngawur itu, yang boleh berzina dulu, boleh kalau pacaran boleh dipakai dulu segala macam itu. Sekarang dia jadi ketua Badan Penjaga Pengawal Pancasila. Ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustadz Alfian Tanjung. Memang sedang terjadi. Itu merupakan bagian dari proses-proses dibangunnya negeri yang berpaham komunis, termasuk politisasi. Sekarang coba saya tanya para jamaah, siapa yang memimpin PSSI? Siapa yang memimpin BNN? Siapa yang memimpin BNPT? Siapa yang memimpin produksi persenjataan kita di Bandung? Siapa yang pemimpin Bea Cukai? Siapa Menteri Dalam Negeri? Jadi kalau Anda lihat dalam teori komunisme, ketika terjadi politisasi, maka negara itu sedang menuju menjadi sebuah negara komunis. Sekarang dikit lagi pilkada serentak. Calon gubernur Sumatera Barat itu diantaranya polisi. Ada 80% calon daripada pilkada serentak per 23 September 2020 itu adalah polisi. Nah, kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi apa? Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi pilkada. Akan ditetapkanlah PLT, pejabat sementara. PLT yang menetapkan adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi kalau kemudian khilafah itu digoreng-goreng sekarang, terlunta-lunta di Arab, diusir semua negara Islam, lalu kemudian ingin membuat negara Indonesia ini menjadi epicentrum khilafah karena mayoritas penduduknya Islam. Sebentar dulu, kita juga punya ideologi yang harus mengayomi kemajemukan. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Khilafah sendiri diusung oleh Hizbut Tahrir di Palestina itu. Karena setelah terjadinya pan-Arabisme dan pan-Islamisme yang gagal total di negara Arab, lalu kemudian mereka terusir dari Palestina, melakukan propaganda di beberapa negara Arab yang pada akhirnya memang ditolak. Lalu belakangan ini datang ke Indonesia. Indonesia juga telah didatangi dan juga telah membubarkan HTI. Khilafah ini adalah ideologi politik yang ingin menyingkirkan Pancasila, sama dengan komunis yang dibawa musuh dari Rusia itu, yang memberontak di Madiun pada tahun 1948. Cuma bedanya mereka mengusung ateisme, khilafah mengusung Islamisme, itu saja bedanya. Tapi dasar membawa platform agama ke negara kita, lalu Hizbut Tahrir Indonesia terlalu mudah untuk masuk ke beberapa lini, ke beberapa lembaga, ke kampus-kampus, ke lembaga-lembaga intelektual. Karena apa? Karena dia membawa agama, bahwa kemakmuran satu negara, role model kepemimpinan dan role model kemakmuran itu hanya ada pada zaman Nabi di Madinah. Setelah Nabi wafat, lalu kemudian pemimpin-pemimpin itu sudah memulai dengan konflik-konflik politik. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang khilafah pada zaman itu, tentunya Sayyidina Utsman tidak terbunuh, Sayyidina Ali tidak terbunuh, Sayyidina Umar juga tidak terbunuh. Tidak ada fitnah, tidak ada perang juga sesama muslim dan sebagainya. Ini kita harus jujur kepada sejarah kalau soal khilafah ini. Lalu sekarang dijejalin kepada kita adalah kisah-kisah dan prestasinya. Muhammad Al-Fatih menumbangkan Konstantinopel, perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Memang yang bagus-bagus saja yang dijual di negara kita, yang buruk-buruk diumpetin semua, tidak dibaca sejarah itu. Makanya oleh karena itu kita harus berpikir ulang. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul. Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia dan juga di Arab membantai juga para ulama. Di zaman Mu'tazilah, pada zaman Bani Abbasiyah, membunuh ulama-ulama yang tidak sepaham juga. Lalu di Cordoba juga, ulama-ulama, 300 ulama dibantai, dibakar, disalib, dibunuh secara massal di sungai Guadalquivir itu. Gara-gara dituduh mendukung pemberontakan dari Toledo. Sesama Islam. Memang belum. Tapi jika sudah tegak nantinya... Nyai itu mau nanya sama kau ya, kan kau tempo hari pernah teriak-teriak
ayo dong kita galang dana untuk membeli kapal selam. Nah pertanyaan aku Somad, kau seorang ustadz, sekarang berapa jumlah dana yang terkumpul dari galang dana untuk membeli kapal selam? Kok Nyai nggak pernah denger beritanya kau mengumumkan sudah berapa jumlahnya? Seorang ustadz kan tentu tahu arti jujur, transparan ya kan? Nah lalu Somad, kau juga sekarang teriak-teriak, ayo dong kita galang dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Nah, ini Nyai mau tanya sama kau nih Somad nih. Nyai itu baca di media sosial bahwa statement dubesnya Palestina, katanya Palestina tidak pernah merasa menerima sumbangan dari para pendemo yang ada di Indonesia. Pertanyaan Nyai, yang suka demo itu kan kelompok kau Somad, para kadrun-kadrun 212, FBI, ya kelompok-kelompok penjual agama, ya yang bercelana cingkrang, berjidat hitam, berjenggot panjang. Kalian kan teriak-teriak selama ini bela Palestina, sampai kalian pakai atribut Palestina, ya kan? Sampai syalnya kalian juga pakai, itu bentuk cintanya kalian. Tapi sekarang ada statement dari dubesnya bahwa Palestina tidak pernah merasa mendapat sumbangan dari pendemo di Indonesia. Ini pertanyaannya, pendemo yang mana ini? Yang rajin demo itu ya kelompok 212 dan FBI, ya kelompok-kelompok kau itulah Somad, ya para kadrun-kadrun itu kan. Nah Somad, coba jawablah ini ya pertanyaan aku ini. Apa hukumnya bagi umat Islam yang tahu agama, yang taat agama, apabila kita memakan hak orang lain, ya, atau kita menjual-jual penderitaan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, ya kan? Seperti apa sih kalau kita memakan hak orang lain, hukumnya seperti apa, itu haram atau halal, ya? Lalu apa sih hukumnya bagi mereka-mereka yang mendustai agama, yang menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat sehingga terjadinya perpecahan dan permusuhan antar umat Islam itu sendiri? Dan kau Somad, kau tahu kan, saat ini satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan kekuasaannya di hadapan mereka-mereka yang ujub, yang takabur, yang sombong, yang merasa paling baik dan paling benar. Satu persatu Allah mulai membuka aibnya. Satu persatu Allah mulai mengambil orang-orang yang sombong yang selama ini membuat kegaduhan di negara ini. Walaupun kau mau cari uang sekalipun, kalau itu salah, kau katakanlah salah. Itu jauh lebih indah, ya. Kau lebih takut sama manusia atau kau lebih takut dengan azab Allah? Kalau Nyai jujur takut akan azab Allah. Nyai tidak takut dengan ujaran kebencian yang dilemparkan oleh orang-orang tentang Nyai. Tapi Nyai paling takut kalau Allah sudah murka kepada Nyai. Kalau saya mendengar dari penjelasan atau pernyataan Bapak Presiden, Pak Jokowi, saya apresiasi sekali dengan beliau. Karena sebelumnya kami yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dalam asesmen wawasan kebangsaan, ini seperti mendapatkan stigma seolah-olah tidak cinta tanah air, tidak berpancasila, tidak berkebangsaan dan banyak hal lain lagi yang isu-isu yang disebutkan. Dan alhamdulillah Pak Jokowi, Pak Presiden itu menyampaikan sikap dengan terang dan jelas yang itu semua menghilangkan itu, dan kami senang sekali tentunya. Dan satu hal lagi, tentunya Bapak Presiden sedang menegaskan bahwa ketentuan hukum yang ada itu harus ditaati. Dan kita paham bahwa dalam komunikasi antara pemerintah dengan DPR pada saat sikapnya jelas bahwa tidak boleh ada pegawai KPK yang dirugikan, ditambah dari putusan MK. Jadi itu sangat jelas. Tapi hal yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya terangkan sedikit adalah bahwa masalah terkait dengan asesmen wawasan kebangsaan itu problematikanya banyak di sana. Yang pertama, harusnya ketika ada Undang-Undang Nomor 19 2019 yang mengamanatkan pegawai KPK menjadi ASN, harusnya itu sifatnya peralihan. Bukan seperti yang dilakukan sekarang, tes wawasan kebangsaan. Kita harus paham bedanya tes dengan asesmen. Tes itu dilakukan untuk rekrutmen pegawai baru, dan itu sudah dilakukan oleh BKN. Kalau asesmen hanya sifatnya pemetaan.
Yang menarik adalah BKN itu dalam ketentuan internal BKN tidak mengatur atau tidak mempunyai metodologi untuk melakukan assessment. Makanya prosesnya dilakukan oleh beberapa instansi lain. Nah, tetapi ternyata dalam prosesnya banyak permasalahan di sana. Saya juga baru mendengar beberapa waktu yang lalu ternyata kawan-kawan ada yang mengalami pelecehan verbal dan masalah rasisme dan lain-lain, dan itu masalah yang serius. Pegawai KPK loh dibegitukan. Kira-kira pegawai lain diapain? Kan saya khawatir itu. Dan tentu masalah-masalah yang begini tidak bisa dilihat sebagai masalah yang sepele, karena menggunakan lembaga negara untuk melakukan hal-hal itu. Ditambah lagi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa yang namanya assessment wawasan kebangsaan itu tidak sama dengan tes-tes seperti pegawai baru atau CPNS masuk dites ternyata nggak lulus karena kompetensi, soft kompetensi atau hard kompetensi. Tidak. Kami orang-orang yang terbiasa mengikuti tes-tes atau seleksi. Dan saya selama mengikuti proses, saya juga sering mengikuti proses-proses mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, tidak pernah gagal saya. Dan kawan-kawan yang lain banyak yang mengalami hal seperti itu. Artinya mereka orang-orang yang secara akademis punya kemampuan yang memadai lah, yang bagus bahkan. Terkait dengan integritas pun demikian. Dan soal cinta tanah air demikian. Banyak hal yang kemudian ketika dikaitkan dengan hal itu saya kira nggak masuk akal. Oleh karena itu kami curiga proses assessment ini itu memang sengaja diupayakan untuk kepentingan penyingkiran pegawai KPK, dan itu berbahaya. Alhamdulillah Pak Presiden sudah menyampaikan sikap tegasnya, dan itu tentunya membuat upaya-upaya tersebut menjadi sulit bisa dilakukan. Semoga orang-orang staf di bawahnya bisa mentaati perintah Pak Presiden. Sebelum tes, saya kembali bertanya kepada Pak Firly Bahuri. Saya bertanya melalui WhatsApp, saya WA yang bersangkutan, dan kemudian dijawab sama persis seperti itu. Beliau sampaikan bahwa ini hanya assessment, ini hanya memetakan apakah ada pegawai KPK yang terlibat dalam organisasi terlarang, terus melihat potret terkait dengan cinta tanah air pada Pancasila dan UUD 45 NKRI. Hal-hal begitu yang katanya dijadikan perhatian. Tapi faktanya nggak begitu. Faktanya yang terjadi nggak demikian. Oleh karena itu kami melihat ini sebagai masalah. Ditambah lagi terkait dengan masuknya norma yang mengatur diperlukan adanya assessment wawasan kebangsaan itu adanya di peraturan komisi. Masalahnya adalah proses pembuatan perkom ini itu dilakukan sekitar bulan Oktober, bulan November tahun lalu, dan dalam semua proses pembahasan semangatnya adalah bagaimana melaksanakan peralihan pegawai KPK menjadi ASN dengan semudah mungkin, selancar mungkin, dan dengan hal-hal yang tidak merugikan pegawai KPK. Karena amanat undang-undangnya demikian. Tetapi sehari sebelum disahkan, tanpa sepengetahuan dari tim perumus, ada oknum pimpinan KPK yang memasukkan itu. Nah, ini yang kemudian hari ini kami laporkan kepada Dewan Pengawas. Salah satunya Ketua KPK. Ini yang kemudian kami ingin melihat sebagai masalah yang serius. Kenapa sih kok Ketua KPK bisa, atau setidaknya kami duga ya, bisa kemudian berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Ini yang kami heran. Karena saya ingin tegaskan bahwa saya tidak yakin hasil dari assessment itu adalah objektif yang menunjukkan bahwa kami tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikatakan, atau istilahnya disebut tidak lulus. Cuma persepsi yang berkembang di publik seolah-olah kami itu orang yang kurang dalam kompetensi, kurang dalam performance dalam bekerja atau apapun. Ditanya apakah ketika bekerja diintervensi terus kemudian mau apa enggak? Tentu standar kami akan bilang itu tidak boleh. Dan kami akan bilang kami tidak mau diintervensi. Kenapa? Karena undang-undang melarang itu. Contoh yang ditanya waktu itu oleh penanya, kebetulan saya yang ditanya, itu ditanya, kalau sedang menyidik, diintervensi, contohnya saksi tidak boleh dipanggil, atau tidak boleh melakukan sesuatu hal tertentu. Apa yang dilakukan oleh saya kalau saya jadi ASN? Saya katakan,
pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu memandang bahwa perbuatan seperti itu adalah kejahatan di pasal 21. Ada ancaman hukuman pidananya. Ditambah lagi pasal 108 ayat 3 Undang-Undang Nomor 881 mengatakan pegawai negeri yang sedang bekerja mengetahui ada dugaan tindak pidana wajib untuk melapor. Tentunya sebagai ASN kita kan melihat bahwa harus taat undang-undang. Apakah taat seperti dipersepsikan harus nurut kalau disuruh ini itu. Kalau yang begitu kemudian dianggap atau kemudian dipetakan sebagai orang yang tidak memenuhi syarat wawasan kebangsaan, saya kira alat ukurnya yang salah, bukan orangnya yang salah, gitu kurang lebih. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.